Saudara, inilah sepekan Warta Berita Daerah edisi hari Minggu 1 Mei 2022 bersama saya Lady Badin. Kita awali dengan informasi, jelang Hari Raya Idul Fitri, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di Manggarai Barat dan Nagekeo mengalami kenaikan. Selengkapnya kita simak laporan Ferry Soo. Kalau untuk bimoli, yang 1 liter harga lamanya itu tuh 20. Sekarang sudah naik jadi 25 1 liter. Kalau yang 2 liter, yang refill itu harganya itu tuh 50 sekarang. Beberapa kebutuhan pokok yang harganya merangkak naik, diantaranya telur ayam ras, gula pasir, daging, minyak goreng kemasan, serta bawang merah dan bawang putih. Kadis Perindak Manggarai Barat Gaetinus Danggur kepada RRI mengatakan, saat ini untuk harga kebutuhan pokok di beberapa pasar yang ada di Kota Labuan Bajo ada kecenderungan naik, diantaranya gula pasir, telur ayam, kacang tanah, dan daging. Gula pasir yang biasanya Rp14.000 per kilogram naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik dari Rp32.000 per kilogram menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan untuk daging sapi relatif stabil dan tidak mengalami kenaikan harga. Dan mengantisipasi kenaikan harga, pihaknya akan bekerjasama dengan Dolok untuk melakukan operasi pasar. Ini memang ada kecenderungan naik. Ada yang memang tetap stabil, ada cenderung naik. Contoh yang tadi sekarang ini, yang tadi barusan kami turun ke pasar di kota ini, itu harga gula pasir katakanlah. Gula pasir itu naik dari 14.000 ke 15.000 per kilo. Kemudian telur juga sudah naik dari 22.000 per papan itu naik menjadi 24.000. Jadi dia naiknya 2.000. Kacang tanah ini lumayan naiknya 3.000. Kalau berapa hari lalu 32.000. Sekarang 35.000 per kilo. Untuk daging sapi ini relatif stabil, itu 130.000 per kilo. Dalam rangka mengantisipasi itu kami nanti akan pemilihan dengan Dolok. Nanti di pertengahan menjelang hari H itu nanti kami akan melakukan satu kegiatan operasi pasar. Untuk pasar tradisional di Kabupaten Nagekeo, beberapa kebutuhan pokok juga terus mengalami kenaikan menjelang Hari Raya. Ibu Juliana, pedagang di Pasar Dangembai, mengatakan untuk harga bawang merah dan bawang putih saat ini mengalami kenaikan. Harga bawang merah yang biasanya Rp20.000 kini naik menjadi Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram. Untuk bawang putih yang biasanya Rp30.000 per kilogram saat ini menjadi Rp35 hingga Rp40.000 per kilogram. Naiknya harga bawang ini diakibatkan menjelang Hari Raya dan terbatasnya pasokan bawang dari petani. Bawang putihnya itu kami per karung 420, sekarang sudah 520. Harga naik. Per kilonya sekarang sudah 35. Kemarin sama minggu lalu masih 30. Bawang merah yang lalu 25, sekarang sudah 30.000. Nah, sudah dekat Hari Raya dong. Sementara minyak goreng kemasan bukan saja terjadi kelangkaan, tapi harganya terus naik untuk semua merek. Minyak goreng kemasan yang biasanya Rp15.000 hingga Rp20.000 saat ini naik drastis menjadi Rp50.000 per 2 liter. Menurut pedagang di Pasar Danga ini, harga minyak goreng akan terus naik bergantung harga dari distributor. Kenaikan harga sembako juga terjadi pada telur ayam. Sudah hampir sebulan harga telur ayam terus naik. Sebelumnya per papan Rp45.000, saat ini harga menjadi Rp55.000 per papan. Naiknya harga telur ayam diakibatkan stok telur ayam menipis dan menjelang Hari Raya Keagamaan. RRI Ferry Soo melaporkan. Sementara itu pendengar, Badan POM RI masih temukan jajanan puasa yang menggunakan bahan terlarang. Selengkapnya kita ikuti laporan Rovinus Wula. Sehingga barang-barang ini yang sudah layak dikonsumsikan jangan sampai terjadi dikonsumsi oleh masyarakat sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi. Maka kita langsung melakukan pemusnahan di tempat. Sidak tim gabungan dilakukan bertujuan untuk mengecek ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan harga jual barang jelang Hari Raya Idul Fitri. Saat melakukan sidak di Pasar Bolongona dan toko-toko sekitar pasar Rabu 27 April 2022, tim gabungan menemukan beberapa jenis barang seperti kecap, sirup, susu, dan makanan ringan, serta minyak rambut yang sudah kadaluarsa. Barang tersebut langsung ditarik tim gabungan dan dimusnahkan di hadapan pemilik. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende Muhammad Sarir kepada RRI mengatakan barang kadaluarsa yang ditemukan itu langsung dimusnahkan. Pemusnahan itu dilakukan untuk memastikan barang-barang yang sudah kadaluarsa tidak lagi beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat. Dari hasil pengecekan di lapangan yang kami temukan, harga sembako yang ada di pasar maupun di agen atau distributor
masih dalam batas yang wajar dan hal normal seperti itu. Nah, cuman yang kita mau laporkan untuk berkaitan dengan minyak goreng, semua jenis minyak goreng kami temukan di lapangan semua ada. Hanya cuma satu minyak goreng yang menjadi kebutuhan masyarakat ini yang terfaktor tergantung satu merek itu Bimoli, memang tidak ada. Muhammad Sarir menghimbau kepada pedagang dan pemilik kios dan toko harus lebih jeli memperhatikan tanggal atau waktu beredarnya barang. Jika barang yang sudah kadaluarsa masih beredar di toko atau di pasar akan berdampak buruk pada masyarakat atau pengguna. Kepada masyarakat atau konsumen, Sarir juga meminta sebelum membeli barang harus memperhatikan masa kadaluarsa. Barang expire yang ada di toko-toko yang ada di Kabupaten Ende, yang baik di pasar Mogowali maupun di Wolwona, kita sudah temukan barang-barang yang sudah expired dan kami langsung melakukan pemusnahan. Nah, barang melakukan pemusnahan itu kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai barang yang expired bisa dijual kembali ataupun tidak dijual kembali kepada masyarakat untuk dikonsumsikan. Sarir menambahkan, jelang Idul Fitri, tim gabungan sudah 3 hari melakukan sidak dan pengawasan terhadap bahan makanan. Selain itu, tim gabungan juga belum temukan indikasi kenaikan harga barang dan permainan harga serta adanya penimbunan barang. Lanjut Sarir, pihaknya memastikan stok atau ketersediaan barang, terlebih bahan kebutuhan pokok masyarakat di agen dan distributor aman untuk memenuhi kebutuhan hingga Hari Raya Idul Fitri. RRI Ende Rovinus Fula melaporkan. Kita beralih ke informasi penggunaan zat adiktif berbahaya. BNN Provinsi NTT siap memberantas penyebaran narkoba di Kabupaten Ende. Selengkapnya kita ikuti laporan Rosa Dalima. RRI Ende sendiri siap melakukan publikasi semua upaya yang dilakukan oleh BNN maupun dari unit narkoba Polres Ende dalam upaya pencegahan penyebaran narkoba. Kesiapan ini disampaikan Kepala LPP RRI Ende Yuliana Marta Doki Esos dalam sambutannya usai melakukan penandatanganan kerjasama pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN bersama BNN Provinsi NTT Senin pagi bertempat di Aula Multipurpose RRI Ende. Dikatakan Kepsa Meti Doki sebagai lembaga penyiaran publik, kehadiran LPP RRI Ende harus bisa menjembatani kebijakan dari para pengambil kebijakan yang arahnya tentu untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini, jika semuanya bersih dari narkoba, maka berbagai upaya yang dilakukan untuk kepentingan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Kami sebagai lembaga penyiaran publik, tentunya kami hadir, kami harus bisa menjembatani apa yang menjadi kebijakan daripada para pengambil kebijakan dan arahnya tentu menuju kepada mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini apabila semuanya bersih dari narkoba, saya yakin upaya untuk mensejahterakan itu pasti akan terwujud. Lebih lanjut, Kepsta Meti Doki juga menyampaikan terima kasih untuk Pemkab Ende melalui asisten 1 Seda Ende yang sudah hadir dan menjadi narasumber dialog, juga dari Polres Ende melalui Kasat Narkoba. Dirinya berharap kedepannya bisa saling bahu-membahu, membangun sinergi yang baik dalam pencegahan, penyalahgunaan, dan penyebaran narkoba. Sementara itu, Kepala BNN Provinsi NTT Dr. Ernur Hadi Yuwono di kesempatan yang sama kemukakan momentum ini sangat penting dan strategis di mana adanya kerjasama dengan RRI yang harus ditindaklanjuti secara simultan dalam memerangi narkoba. Senang saya berada di antara Bapak Ibu sekalian di RRI Ende ini, sehingga kami dengan staf bisa bertatap muka, dan tentunya momentum yang sangat penting dan sangat strategis ini adalah kerjasama, di mana kerjasama itu ada komunikasi, ada kolaborasi, dan ada koordinasi. Ini yang harus kita tindak lanjuti secara berkesinambungan simultan di dalam kita memerangi narkotika ini. BNN juga lanjut Nur Hadi memberikan apresiasi atas respon dari Pemkab Ende melalui PLT Asisten 1 Seda Ende, sehingga akan ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan yang konkret. Selain itu, adanya stasiun produksi RRI Ende di Labuan Bajo akan menjadi satu kolaborasi yang baik dalam penanganan masalah narkoba di Manggarai Barat. Penandatanganan kerjasama diawali dengan dialog interaktif yang menghadirkan narasumber
Kepala BNN Provinsi NTT, PLT Asisten 1 Setda ND, dan Kasat Narkoba Polres ND. Saudara, dari Lembata dilaporkan, Desa Hadakewa masuk 100 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Selengkapnya disampaikan Lady Badit. Desa Wisata Hadakewa di Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata berhasil masuk dalam 100 nominator untuk Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022 ini dari 3.525 desa wisata yang terdaftar dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia. Demikian seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Yakobus Andreas Wuwur SPMSI kepada RRI. Dijelaskan Kadis Parekraf Kabupaten Lembata, Desa Hadakewa masuk menjadi salah satu nominator di ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022 ini dan mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Lembata, dan pemerintah Kabupaten Lembata berharap akan terus melaju menuju ke tahap 50 besar. Jadi Desa Hadakewa di Kecamatan Lebatukan menjadi inspirasi desa wisata di Lembata dan NTT. Memang Desa Wisata Hadakewa ini luar biasa karena yang paling utama dikerjakan di depan adalah pengembangan sumber daya manusianya, terus kesiapan infrastruktur dan lain sebagainya sehubungan dengan amenitas. Yang berikut juga atraksi dan lain sebagainya. Sumber daya yang dioptimalkan itu memang paling utama yang ada di Desa Hadakewa itu sendiri. Yang kedua, dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah, termasuk lembaga keuangan. Bank NTT memiliki desa dampingan sehubungan dengan pengembangan Desa Hadakewa, yang di dalamnya ada desa wisata itu sendiri untuk destinasi atau objek wisata. Sementara itu, Kepala Desa Hadakewa, Clemens Kuarman ST mengungkapkan, Desa Hadakewa sendiri memang menjadi salah satu destinasi wisata alam dan wisata buatan yang cukup sering dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Dengan masuknya Hadakewa sebagai salah satu nominator untuk Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 ini, dirinya dan seluruh masyarakat Desa Hadakewa siap berbenah dan tampil lebih baik lagi. Clemens juga menambahkan potensi Desa Hadakewa ini adalah potensi wisata alam dan buatan yang dikemas menjadi spot wisata olahraga dan juga wisata air untuk keluarga yang menyajikan pemandangan pantai yang indah serta spot foto yang menakjubkan, ditambah dengan kuliner laut khas Lembata. Saya bangga lah, senang, bersyukur lah bahwa ternyata kita jauh di desa, jauh di NTT masih bisa bersaing lah. Itu yang hal yang membanggakan saya lah. Terus dengan pencapaian ini menjadi motivasi kami untuk berbenah lebih baik lagi untuk mencapai wisata yang lebih baik berstandar nasional. Untuk diketahui, di NTT sendiri ada 3 desa wisata yang masuk dalam nominasi tersebut selain Desa Hadakewa, yakni Desa Wisata Neren Watotena di Kabupaten Flores Timur dan juga Desa Wisata Uma Uta di Kabupaten Sika. RRI ND Lady Badin melaporkan. Selanjutnya, dalam minggu ini pendengar diinformasikan bahwa Kadin NTT pamerkan produk khas NTT di Amerika. Laporan selengkapnya oleh Veranda Garus. Kepada RRI dan Tas ND pagi Selasa kemarin, Ketua Kadin NTT Bobi Lianto mengatakan tujuan utama dalam kunjungan ini ialah sebagai tim dari B20. Di samping itu, pihaknya sekaligus mencari pasar bagi produk UMKM dari NTT untuk membantu memasarkan di Amerika. Dalam setiap kunjungannya, Bobi Lianto juga selalu menggunakan tenunan khas daerah di NTT dan membawa beberapa produk makanan sehingga bisa diperkenalkan kepada beberapa pengusaha yang mereka temui di sana. Saya hampir nggak hafal satu persatu, tapi cukup banyak. Tetapi bukan berarti hanya itu yang nanti kita tawarkan. Semua produk masih ada kesempatan. Ada juga VCO yang diberikan. Yang saya lakukan ini adalah setidaknya saya membawa beberapa sampel produk untuk mereka ketahui. Tetapi yang jauh lebih penting dari itu adalah saya mencari pasar untuk bagaimana teknis untuk ekspor produk tersebut. Nah, ini yang penting, sehingga kalau sudah jalurnya sudah masuk, maka kita tinggal tambahkan produk-produk lainnya. Dari produk yang ditawarkan, 2 item UMKM diantaranya mendapatkan respon positif, yakni produk kopi dan kain tenun. Bahkan pihaknya berencana akan mengirimkan 2 kontainer kopi dari Manggarai. Dalam menjajaki pasar di Amerika, Kadin NTT juga bertemu dengan diaspora Indonesia, termasuk orang NTT yang tinggal di Amerika, untuk membantu pemasaran produk dari NTT di Amerika. Adapun solusi lainnya yang ditawarkan oleh Kadin NTT, yakni membentuk Indonesia Trading House, di mana importir yang memiliki
memiliki gudang di Amerika, membantu menyimpan produk ekspor UMKM, kemudian para diaspora akan menjadi agen dari produk tersebut. Cuman khusus untuk produk makanan, seperti di Indonesia itu ada Balai POM, BPOM ya. Di sini ada namanya FDA, jadi semacam BPOM, dan itu prosesnya harus dilalui. Nah itu yang awal tentu kita dibantu dari Konjen, dari Kementerian dan juga dari Kedutaan dan dari Kadin. Kita akan lakukan FDA beberapa produk-produk makanan, minuman yang akan masuk ke sini. Dan kita usahakan itu. Ya itu untuk langkah awal, karena untuk masuk ke sini nggak main-main, harus ada namanya nutrition fact, ya ada kadarnya apa-apa saja, ingredients-nya apa dan lain-lain. Nantinya Kadin NTT akan mempresentasikan kepada para pelaku UMKM ingin memasarkan produknya ke Amerika terkait persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan standar di Amerika, serta akan mempromosikan produk daerah kepada pengunjung yang datang dalam event B20 di Labuan Bajo. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya peringati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58, Rutan kelas 2B Bajawa mengikuti puncak peringatan secara virtual. Laporan selengkapnya oleh reporter Suimam. Peringatan upacara Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58 ini terpusat dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan diikuti oleh kantor wilayah dan unit pelaksana teknis UPT yang digelar serentak di seluruh Indonesia secara virtual. Demikian Kepala Rutan kelas 2B Bajawa, Mustawan SIP MH, kepada RRI via telepon pribadinya Rabu 27 April 2022. Dia menuturkan pelaksanaan upacara Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58 kali ini berjalan lancar dan aman diikuti oleh Karutan, pejabat struktural dan staf rutan, sedangkan upacara syukuran telah dilaksanakan pada Senin 26 April 2022 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hari ini kita tadi jam 9 kita melaksanakan upacara puncaknya Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58 secara virtual. Jadi Karutan dengan para pejabat strukturalnya sudah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Kemarin jam 16 kita mengikuti syukuran Hari Bakti Pemasyarakatan tanggal 26 kemarin. Dikatakannya momen peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan kali ini, Rutan kelas 2B Bajawa melaksanakan sejumlah aneka kegiatan, diantaranya kegiatan bakti sosial dan olahraga. Sekarang kami sudah melaksanakan kegiatan pemberian gerobak untuk peduli UMKM, memberikan santunan kepada yang terdampak COVID atau juga warga Purna Bakti. Rangka-rangka lain olahraga kita sudah laksanakan semua berjalan dengan lancar. Ia melanjutkan dengan hari jadi ke-58, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin dalam mengisi pembangunan serta melaksanakan tugas-tugas negara dengan baik dan mampu membimbing warga binaan menjadi manusia yang lebih baik lagi dengan keterampilan yang mumpuni sehingga bisa diterima oleh masyarakat untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Sementara itu dari Kabupaten Sika, pendengar, Desa Uma Uta di Kabupaten Sika masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Ferry Soo. Karena ini adalah jeripaya kita yang diberikan penghargaan oleh Kementerian. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengumumkannya pada Rabu 27 April 2022. Sandiaga Uno mengumumkannya melalui akun Instagram Kemenparekraf dan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Menurut Sandiaga Uno, pencapaian ini sebagai motivasi untuk mewujudkan desa wisata berkualitas dan agar desa dapat bangkit secara ekonomi. Untuk desa yang tidak lolos, dirinya berharap dapat terus berkembang dan mengolah data desa wisata sebagai wadah bagi Kemenparekraf untuk berbagai program nantinya. Kurasi ini menurutnya untuk mendapatkan desa wisata berkelas dunia, berdaya saing global, dan berkelanjutan. Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sika, Petrus P. Wairmahing kepada RRI Kamis pagi mengatakan, masuknya Desa Uma Uta dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 ini menjadi kebanggaan bukan saja untuk Kabupaten Sika, namun untuk pemerintah Nusa Tenggara Timur. Sebetulnya upaya-upaya yang dilakukan untuk pengembangan kebudayaan dan pariwisata ini menurutnya sudah lama. Banyak desa yang diusulkan, namun hanya 2 desa di Kabupaten Sika yang akhirnya masuk dalam 100 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia, yakni Desa Kojadoi dan Desa Uma Uta.
Saat ini pihaknya tidak memiliki persiapan khusus dalam mengikuti ajang ADVI 2022 ini. Apa yang sudah ada di Desa Uma Uta ini menurutnya harus tetap dipertahankan dan menjadi kelebihan yang harus tetap dilestarikan. Kami tidak menyiapkan kegiatan-kegiatan atau persiapan-persiapan khusus untuk ini. Karena memang sebetulnya kami berharap masyarakat itu hanya mempertahankan saja, menjaga saja apa aktivitas yang mereka sudah lakukan selama ini. Dan ini merupakan sebuah upaya yang bagus karena di dalam kondisi perkembangan dunia yang kita tahu sama-sama sulit dikontrol, ada sekelompok masyarakat desa yang masih berusaha untuk mempertahankan kearifan lokal mereka dan memanfaatkan kearifan-kearifan dan budaya-budaya lokal itu menjadi kekuatan mereka untuk tetap eksis dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, juga untuk meningkatkan perekonomian atau income masyarakat mereka. Sementara Kletus Beru, Ketua Sanggar Doka Tawatana sekaligus pengelola Desa Wisata Uma Uta mengatakan masuknya Desa Uma Uta dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 menjadi momen menghidupkan kembali warisan leluhur dan mempertahankan keberlanjutan nilai-nilai seni budaya yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan generasi mendatang agar tidak punah. Baginya penghargaan ini menjadi motivasi bagi dirinya dan semua anggota kelompok masyarakat untuk lebih giat membangun desa guna mendukung industri kepariwisataan di Kabupaten Sika. Ini juga merupakan satu kebanggaan dan juga hal penting yang harus kita pertahankan dan patut kita banggakan juga karena ini adalah jeripaya kita yang diberikan penghargaan oleh kementerian dan juga instansi yang berwenang. Tetapi ini sebenarnya kita berjalan apa adanya sesuai dengan keseharian kita. Karena budaya itu bukan baru hari ini dan kemarin. Itu sudah turun-temurun dari leluhur kita sampai dengan saat ini. Dan tugas kita yang paling pokok saat ini adalah kita semua jangan sampai budaya yang menjadi jati diri kita yang luar biasa ini putus di tangan kita. Kepada pemerintah, dirinya meminta untuk terus memberi perhatian kepada Desa Wisata Uma Uta dan desa-desa lain di Kabupaten Sika dalam melestarikan dan menjaga warisan leluhur agar tidak punah dan lekang oleh karena ulah modernisasi. RRI ND, Ferry Sowo melaporkan. Dan pendengar, jelang Idul Fitri 1443 Hijriah, pasar dan pertokoan dalam kota ND dipadati pembeli. Selengkapnya laporan Suimam. Pantauan RRI Kamis 28 April 2022 pagi, suasana di Kompleks Pertokoan Jalan Kilimutu, Jalan Banteng, Jalan Pasar, dan Pasar Bongawani ND dipadati para pengunjung yang datang berbelanja untuk membeli kebutuhan persiapan Hari Raya Lebaran yang tinggal menghitung hari saja. Sari, salah seorang pembeli kepada media ini mengatakan, Lebaran tinggal sebentar saja. Sebagai ibu rumah tangga, tentu disibukkan dengan aktivitas berbelanja di pasar karena untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam dapur dan juga membeli bahan-bahan kue serta kebutuhan penting lainnya. Ya, begini sudah Pak, kita namanya ibu rumah tangga, kita sering-sering ke pasar, apalagi mau dekat hari raya begini. Sebelum-sebelumnya ya kita sudah pergi-pergi survei ke pasar, ya istilahnya nyicil belanjaan keperluan lebaran seperti itu. Di tempat terpisah, Sofian menuturkan, mau dekat lebaran seperti ini dirinya keliling toko untuk berbelanja mencari pakaian dan celana panjang sesuai yang diinginkan untuk dipakai nanti. Palingnya cuma belanja baju koko, udah itu pun untuk apa sholat, palingnya cuma itu aja kalau belanja di toko ini. Untuk diketahui, banyaknya pengunjung yang datang berbelanja di pasar maupun kompleks pertokoan bawah ND membuat aktivitas arus lalu lintas kendaraan yang melewati jalan tersebut padat merayap, sehingga banyak petugas gabungan dari Satlantas Polres ND dan Dinas Perhubungan ditempatkan di sepanjang jalan tersebut untuk mengatur arus lalu lintas kendaraan yang lewat sehingga tidak terjadi kemacetan. Pendengar, informasi tersebut mengakhiri sepekan Warta Berita Daerah minggu ini. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lidi Badin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan berita-berita sepekan hasil produksi RRI ND.